Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel bersama gue Inka. Kali ini gue akan ngebahas sebuah film series drama remaja yang tayang di iFlix dan WeTV berjudul Kisah Untuk Gary. Ngefans lo? Oh iya, orang tua lo udah tahu belum ya? Kalau misalkan anaknya di sekolah itu mesum. Gila lo ya kalau mesum, ambil! Series remaja ini merupakan adaptasi dari novel karya Eriska Febriani yang dulunya juga awal dari Wattpad. Dan dia dulu pernah bikin juga judulnya adalah Dear Nathan, kemudian diangkat ke series di streaming. Sutradarai oleh Monty Tiwa. Untuk jajaran cast-nya, untuk pemeran utamanya ada Angga Yunanda sebagai Gary, lalu ada Shiva Haju sebagai Dinda, dan juga untuk supporting actors-nya ada Jennifer Koppen sebagai Raini. Jadi karena gue nonton di iFlix VIP, gue baru bisa nonton sampai episode 3 aja. Jadi sebenarnya nih konten ini sebenarnya bukan review yang gimana karena belum sampai habis ya, kan total 9 episode. Jadi mungkin kayak lebih ke impress gue aja sih, first impress, sama mungkin lebih ke highlight aja dari 3 episode pertamanya. Oh ya, sebelum kalian lanjut nonton video ini, bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar gue selalu semangat bikin video dan juga mendukung channel ini agar lebih berkembang. Menceritakan seorang Dinda, seorang cewek yang populer, yang cantik, yang tajir. Awalnya itu dia kaya raya banget ya, anak pejabat gitu. Akhirnya dia juga punya kayak semacam cowok musuh buyutan gitu ya, namanya si Gary ini gitu. Awalnya mereka tuh berantem mulu gitu ya. Di sini Gary digambarkan sebagai sosok karakter yang dia adalah cowok membuat kerusuhan, onar gitu. Cuman dia saking gantengnya, memang Angga Yunanda di sini ganteng banget. Dia banyak banget fansnya gitu. Dan Gary ini tipikal sebenarnya dia bukan yang playboy gimana sih, enggak gitu. Cuman dia memang kayak sebenarnya sih nice ke semua cewek. Dia baik sama semua cewek kecuali sama si Dinda ini gitu. Dan pada suatu hari nasib Dinda berubah gitu. Yang awalnya dia kayak macem anak sultan ya gitu ya. Akhirnya dia jadi jatuh miskin gara-gara bapaknya itu korupsi. Dan dia akhirnya tinggal berdua sama ibunya, di mana dia hidupnya lebih sederhana, lebih prihatin. Oke, kita langsung masuk aja ke pros and cons-nya, alias hal yang gue sukain dan kurang gue sukain. Hal yang gue sukain dari film ini, gue dari tiga episode ini aja gitu. Yang gue suka tuh karakter utamanya, baik si Dinda ataupun si Gary itu sama-sama tokoh yang kayak grey area gitu loh. Jadi bukan yang kayak terlalu baik-baik banget, bukan yang terlalu jahat-jahat banget. Jadi mereka tuh masing-masing ada sisi baiknya, ada sisi nyebelinnya gitu, ada sisi jahat-jahatnya, ada sisi baiknya gitu. Jadi kayak ada kalanya si kelakuannya si Dinda ini gitu, dia orang cewek cantik populer yang apalagi dia ngeselin, kadang-kadang juga actingnya, misalnya dia kadang-kadang dia juga terlihat sangat bodoh dan agak-agak PA gitu ya. Cuma ada kala juga gue bisa simpati sama dia gitu, terutama ketika dia akhirnya jatuh miskin, lalu dia akhirnya istilahnya ngebantu ibunya untuk mencari nafkah gitu. Dan juga si karakter si Gary ini juga menarik gitu. Jadi dia beda banget itu si Angga Yunanda ya gitu. Dulu kan dia sempat dari mulai dia main film Dua Garis Biru, wah gila dia cemerlang banget itu aktingnya ya. Mariposa, wah naik lagi. Apa akhirnya dia drop gara-gara di bawah umur gitu ya. Yang gue yakin sebenarnya bukan salah Angganya gitu, cuman memang filmnya dan directing dan karakternya yang membuat dia tuh kayak reputasinya menurun gitu. Dan gue rasa si Angga untuk actingnya gitu di film itu berhasil mengembalikan reputasi dia gitu. Dia dijajarin sama film-film sebelumnya dia yang memang bagus-bagus. Actingnya Shiva juga gue rasa di sini lumayan ini ya, dia apa ya, pol-polan banget itu, dia nggak ajaim, dia nggak takut terlihat jelek gitu, secara mukanya memang udah cakep juga gitu ya. Dan yang gue suka lagi dari series ini nih sebenarnya memang kan series remaja kan identik dengan cinta-cintaan, bucin-bucinan, tapi ada beberapa part di sini kayak kisah keluarganya, terutama hubungan chemistry antara si Dinda sama ibunya itu bener-bener ya, ketika mereka jatuh miskin gitu itu sedih gitu. Gue bisa kebabakan, gue bisa sempat mewek gitu loh, gimana kedekatan dia sama ibunya. Dia akhirnya justru dia setelah dia jadi jatuh miskin, dia lebih jadi semangat untuk sekolah, lebih menghargai hidup. Aduh bener-bener melo banget. Gue part itu kayak mengandung pesan, intinya kita harus lebih bersyukur gitu. Ketika lo kaya raya belum tentu bahagia gitu. Ketika lo udah jatuh miskin, lo bakal bisa lebih bersyukur, menghargai apa yang udah dikasih gitu sama Tuhan. Dan untuk cons-nya alias hal yang gue kurang suka,
di sini untuk wardrobe sama makeupnya gitu. Jadi oke lah untuk sehari-hari mereka makeup look ke sekolahnya sih natural gitu ya, gitu memang tipis-tipis lah gitu. Tapi ada kalanya nih ya si Shiva ini, si tokoh Dinda ini ketika dia, gue notice ya dari awal dia kan ceritanya dia sempet clubbing itu sama siapa, dia kakak kelas clubbing. Itu gue ngerasa sih wardrobe itu agak-agak gimana, emang cewek zaman sekarang clubbing bajunya kayak begitu ya. Terus dia dari basic itu udah cantik ya, Shiva itu nggak usah pakai menor makeup tebel-tebel, nggak usah, udah cantik dari sana. Jadi ketika dia didandanin agak sedikit menor, pakai lipstick itu yang merah banget, itu menurut gue agak kurang cantiknya gitu. Bahkan yang pas dia ada scene dia ngedate sama si Gary gitu ke ulang tahunnya Zia, di situ juga kayak menurut gue kayak dari pas selera gue apa gimana gitu, dari wardrobe-nya agak kurang lah gitu, kurangnya bener-bener wah, sama makeupnya juga gitu, terlalu menor sih menurut gue. Sama menurut gue ada sedikit ya plot yang kayak terlalu over bullying gitu, ketika si Dinda ini dia kan anak seorang koruptor, dia balik sekolah lalu dibully-bully sampai lagi datang ke kantin nggak kenapa-kenapa, wah ditimpukin warga sekolah. Itu kayak menurut gue agak sedikit berlebihan aja sih, maksudnya ya jadinya kayak sinetron gitu. Sama satu lagi gue mau ngasih impress gue tentang soundtrack series ini gitu ya. Jadi yang menurut gue nih yang opening musiknya awal-awal itu seru sih gitu, bagus. Cuman kayak gue ngerasa kayak terlalu ini kan sebenarnya series anak SMA ya gitu, kayak terlalu dewasa aja gitu. Bagus cuman kayak lebih cocok kalau anak kuliahan mungkin masih agak cocok, atau mungkin kayak lebih buat dewasa gitu sih, kayak Smooth atau apa musik itu kayak kurang cocok aja buat anak SMA menurut gue. Tapi untuk musik yang kredit title akhirnya itu bagus banget musiknya, lagunya, dan gue baru kaget, gue surprisingly gue baru tahu itu ternyata yang nyanyi Angga Yunanda sama Shiva Hajunya sendiri gitu. Judulnya adalah Cinta Hebat. Tak pernah terbayang menyatukan rasa cinta yang dulu tak ada. Oh iya, sama satu lagi memang di episode 1 sama 3 ini menurut gue sih belum terlalu cinta-cintaan antara Dinda sama Girinya sih belum terlalu ya, karena kan masih awal-awal gitu ya, masih berantem-beranteman dulu lagi. Cuman ini mungkin bagi yang belum tahu aja, sekelas info teman. Jadi si Angga Yunanda ini sama si Fahaji dulu pernah pacaran gitu, sekitar berapa sih, 1 tahun lebih lah gitu, gara-gara Cinlok main film Mermaid I'm in Love ya masih. Jadi memang fansnya mereka tuh excited banget ketika mereka disatuin lagi dalam sebuah film, jadi pasangan, nyanyi bareng lagi. Kebayangkan gimana rasanya main film sama mantan. Dan berhubung karena baru sampai 3 episode, gue belum bisa ngasih skor keseluruhan untuk series ini. Tapi kesimpulan overall gimana ya, untuk ukuran series drama remaja sih gue lumayan menikmati ya, meskipun masih ada beberapa yang ya, kayak agak-agak sinetron dikit lah gitu. Cuman ada beberapa part yang memang karena ada pesan moralnya. Terus memang karena uniknya karakter si Gary sama Dindanya ini agak-agak unpredictable gitu ya. Jadi karena gue di sini kan sebagai orang yang belum baca novelnya gitu, gue sini nge-review filmnya gitu ya. Jadi ya mungkin gue akan terus menonton gitu ya setiap hari Jumat jam 6 sore di iFlix atau WeTV. Gue akan mungkin mantingan terus ini seriesnya, apakah seseru itu sampai episode 9. Oke, sekian dulu pembahasan series Kisah Untuk Giri. Bagi teman-teman udah nonton, kalian mungkin ada punya pendapat yang sama gue atau beda sama gue, nggak apa-apa, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini kalau kamu suka. Thank you for watching, see you on the next video, bye-bye.